Lalu tiba-tiba si A ini ingin mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada si B ini. Tarik kembali hadiahnya. Kasus yang banyak terjadi pula, seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya. Lalu hadiah si suami ini ditarik kembali, diminta kembali ya. Dibeliin perhiasan. Ketika usahanya bangkrut atau turun butuh modal atau apa, diambil kembali. Ntar beliin lagi, diambil kembali gitu ya. Ini yang banyak terjadi. Atau kebalikan, istri ngasih hadiah kepada si suami, lalu diambil lagi sama istrinya. Atau seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya, atau ibu memberikan hadiah kepada anaknya. Kemudian si ayah ini menarik kembali hadiahnya. Nah, ini bahasan kita, yaitu hukum menarik kembali sebuah hadiah atau pemberian. Hibah namanya. Menarik kembali sebuah hadiah atau pemberian. Kasus yang kedua yang diangkat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di bab 285 ini, yaitu si A bersedekah kepada si B. Ya, si A ini sedekah kepada si B. Ya. Lalu si B yang menerima sedekah ini, si B yang sudah menerima sedekahnya, dia ingin menjual sedekahnya karena dia butuh uang cash umpamanya. Dia butuh uang cash. Ya. Boleh nggak si A ini membeli barang yang ingin dijual oleh si B, di mana barang ini adalah barang sedekah dari dia? Saya kasih contoh lebih spesifik jamaah. Si A memberikan hadiah kepada si B sepeda motor. Ya, motor, dia ngasih hadiah motor. Nih, saya kasih kamu hadiah motor. Nah, disedekain tuh motor kepada dia. Sodakah. Ya. Udah dipakai lah jadi ojek lah, ngojek dan sebagainya. Kemudian karena satu kondisi yang sangat terdesak umpamanya, dia harus menjual ini motor. Dia mau jual tuh motor. Si A yang tadi itu, yang ngasih, dengar kalau motornya mau dijual. Boleh nggak si A ini membeli motor dari si B? Nah, ini permasalahannya jemaah. Boleh nggak si A yang ngasih sedekah tadi membeli motor dari si B? Ya, bagaimana penjelasan para ulama dalam hal ini? Nah, kasus yang pertama ini dan kasus yang kedua itu sebetulnya sama, yaitu apa? Menarik hadiah atau menarik hadiah. Dua-duanya masuk dalam kategori menarik kembali hadiah. Jadi menarik kembali sedekahnya. Baik dia tarik atau dibeli kembali oleh si pemberi hadiah ini. Nah, ini pembahasan menarik yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama fikih, ya pendapat dari kebanyakan para ulama fikih, seperti tentu masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tapi kebanyakan para ulama fikih seperti siapa? Seperti dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan di madhab Maliki, dan juga di madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal atau madhab Hambali. Kebanyakan para ulama menilai tidak boleh bagi seseorang mengambil kembali atau menarik kembali hibahnya. Ya, tidak boleh menarik kembali hibahnya. Jadi dalam kasus tadi itu si A memberikan hadiah kepada si B. Lalu si A ingin menarik kembali hadiahnya. Nah, ini tidak boleh, dilarang oleh para ulama. Seorang si fulan memberikan hadiah kepada teman akrabnya.
Nih kamu saya kasih apa? Jam tangan nih. Habis dikasih jam tangan, kemudian nih saya ambil lagi deh jam tangannya. Ini enggak boleh. Ya, diambil kembali jam tangannya. Tentu ini setelah di apa namanya? Setelah barangnya dikasih, ba'dal qabdi. Jadi setelah barangnya diberikan. Ya, setelah barang diberi. Tentu setelah barang si A ngasih ngasih hadiah jam tangan kepada si A, ngasih hadiah jam tangan kepada si B. Jam tangannya sudah diberikan kepada si B, sudah diterima oleh si B. Jadi jam tangannya sudah diterima oleh si B. Lalu si A ingin mengambil kembali, ya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Begitu pula seorang suami yang ngasih hibah hadiah kepada istrinya. Ngasih hadiah kepada istrinya. Kemudian si suami ini minta kembali hadiahnya, ditarik kembali hadiahnya. Ini juga tidak diperbolehkan. La yarji', para ulama mengatakan tidak boleh dia menarik kembali hadiahnya. Nah, ini pahami ini. Tapi para ulama memberikan pengecualian. Pengecualian apa? Illa al-walid liwaladihi. Kecuali seorang ayah yang memberikan hibah, hadiah kepada anaknya. Maka sang ayah ini boleh menarik kembali hadiahnya. Jadi si ayah ngasih hadiah ke anaknya. Nih, ayah kasih kamu hadiah motor. Si ayah ngasih hadiah motor. Nih, dikasih motor. Udah, selang berapa lama motornya diambil lagi sama ayahnya. Motornya diambil lagi, dijual sama ayahnya. Kata anaknya, lu katanya hadiah buat saya. Ya, ayah ambil lagi deh. Umpamanya, ayah ambil lagi deh. Bolehkah ini? Boleh. Nah, ini. Jadi ada dua model hibah jamaah. Hibah atau istilah kita hadiah. Tentu hadiah ini kan perkara yang sangat disyariatkan, hukumnya disyariatkan. Hibah, hadiah itu kan disyariatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan hadiah ini akan melahirkan apa? Saling manfaatnya, saling mencintai. Saling dekat nanti akan terjadi saling kedekatan. Saling dekat ya. Saling dekat. Kemudian saling sayang. Ya, menyambung silaturahim, ya kan? Menyambung kembali hubungan. Menyambung hubungan. Nah, ini manfaat-manfaat hibah. Nah, di sini muncul pembahasan lalu bagaimana hukum menarik kembali hibah. Menarik hibah. Nah, hibahnya diambil lagi. Apa hukumnya? Hukum menarik hibah. Ada dua, kepada teman hibah kepada teman. Nah, ini juga sama dengan kerabat. Teman atau kerabat. Kemudian hibah apa? Ayah, hibah ayah atau ibu, hibah ayah dan ibu kepada
anaknya. Nah, kalau ini, yang ini haram hukumnya untuk ditarik kembali. Haram hukumnya. Jadi hibah kepada teman, kepada kerabat, itu haram hukumnya diambil kembali. Diambil kembali. Ini haram hukumnya. Nah, sedangkan hibah ayah dan ibu kepada anaknya, ini boleh diambil kembali. Boleh diambil kembali. Nah, nih jamaah ya, boleh diambil kembali. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW disamakan dengan apa? Dengan muntah anjing. Nah, ini disebut disamakan dengan apa? Muntah anjing. Maksudnya apa? Mengambil kembali, menjilat kembali untah anjing. Jadi ini menjilat. Nah, ini menjilat muntah anjing. Yang mana? Yang ini. Karena sangat menjijikkan, ya ini sangat menjijikkan ya. Seseorang yang menarik hibahnya. Kepada siapa? Kepada temannya. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya haram jamaah. Kenapa sampai pada tingkatan haram? Karena Rasulullah SAW menyamakannya dengan orang yang menjilat muntah anjing. Na'udzubillah. Ini menjijikkan. Makanya hukumnya sampai pada tingkatan haram. Karena sesuatu yang menjijikkan pasti ini dihukumi haram oleh para ulama. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian hibah ayah dan ibu kepada anaknya. Ini boleh diambil kembali, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini nggak apa-apa nih, boleh diambil nih. Nah, ini boleh diambil jamaah, nggak apa-apa. Ini kan sering ya, seorang ayah ngasih hadiah. Dia, nih ayah beliin kamu ini. Nih, tiba-tiba ayahnya butuh duit, diambil lagi sama ayahnya. Itu dijual sama ayahnya, dipakai atau apa gitu ya. Ini boleh nggak apa-apa. Atau si ayah mengatakan, ini sering nih, itu tanah sebelah sana, itu ayah kasih buat kamu. Wah senang anaknya, dapat tanah anaknya, pamannya. Selang lama, tiba-tiba sama ayahnya, tanahnya itu diambil lagi dan dijual sama ayahnya, duitnya dipakai sama ayahnya untuk usaha. Gimana sih ini ayah, katanya tanahnya buat saya, kok malah dijual, uangnya buat usaha. Nah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah selain dari ayah dan ibu. Siapa itu? Suami istri. Nggak boleh. Suaminya ngasih hadiah. Emas. Ini buat kamu, buat ngasih ke istrinya. Tiba-tiba satu hari perhiasannya diambil sama suaminya, dijual. Diambil lagi sama suaminya. Atau kebalikan. Sekarang, anak ngasih hadiah ke ayahnya. Anaknya nih ngasih hadiah ke ayah. Ini buat ayah. Dibeliin mobil ayahnya, motor nih ya. Suatu hari tiba-tiba diambil lagi sama anaknya, dijual. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya hibah ayah dan ibu kepada anaknya. Ini yang boleh jamaah. Paham ya? Selain dari ini, masuk dia kategori yang di sini. Tidak boleh haram hukumnya. Ya kan? Lalu membeli hasil sedekah. Hadiah. Nah, kasus yang kedua. Membeli hukum membeli
membeli sedekahnya. Membeli sedekahnya. Apa hukumnya ini? Membeli sedekahnya ini hukumnya apa? Haram, dilarang. Ini juga dilarang. Dilarang. Para ulama mengatakan hukumnya haram. Sedekah atau zakat, ya, atau kafarah. Ya. Contohnya, Pak Budi memberikan sedekah kepada Pak Arman, umpamanya nih. Ya. Apa itu sedekahnya? Jam tangan. Nih Pak Arman saya kasih jam tangan. Dia. Udah, jalan lama. Lalu Pak Budi dengar kalau Pak Arman mau jual jam tangannya. Butuh nih buat berobat istrinya, anaknya sakit. Ya. Dengar, lalu Pak Budi bilang, sudah kamu jual ke saya saja. Nah, ini tidak boleh jemaah. Tidak boleh. Kecuali, tadi kan contoh, si A ngasih hadiah kepada si B. Nah, ini lalu ke sini. Ini haram hukumnya. Tapi kalau ini jual kepada si C, dia jual ke C. Lalu ini beli ke C. Boleh nggak? Boleh, sudah nggak ada hubungan. Tapi kalau ini langsung ke sini, ini nggak boleh. Nah, ini yang dimaksud. Ya, oke, kita lihat hadisnya. Ya, Imam An-Nawawi menyebutkan hadis nomor 1612. 1612. Hadis Abdullah ibnu Abbas. Ya, hadis Abdullah ibnu Abbas. Ah, nih mantap nih hadisnya disebutkan. 16 kok beda 09? Beda bukunya ya? Oh ya udah, beda buku nggak apa-apa. Beda biasa lah. Hadis Abdullah bin Abbas di bab 285. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Lihat, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengambil kembali dari hibahnya, yakni menarik apa yang sudah diberikannya itu, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ya, seperti anjing yang menarik kembali muntahannya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim dalam kedua kitab sahihnya dan disebutkan pula oleh para ashabus sunan, pemilik kitab-kitab sunan itu. Di riwayat yang lain disebutkan, mathalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamathalil kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi fayakuluhu. Na'udzubillah. Perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang muntah-muntah, lalu ia kembali kepada muntahannya itu kemudian memakannya. Ih, menjijikkan. Di sini riwayat yang kedua ini disebutkan sedekah. Jadi mengambil kembali sedekahnya. Ya, mengambil kembali sedekahnya. Kalau yang hadis yang pertama, hibah, mengambil kembali hibahnya. Yang ini mengambil kembali sedekahnya. Jadi hibah sedekah itu kan, hibah itu kan juga sedekah pahalanya. Ya, hibah itu kan juga sedekah pahalanya. Di riwayat yang lain disebutkan,
Al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang kembali pada hibahnya, yaitu menarik kembali pemberiannya, seperti orang yang kembali makan muntahannya. Na'udzubillah. Jadi ini mustakdar, sesuatu yang sangat menjijikkan. Ini sangat menjijikkan sehingga hukumnya adalah apa? Haram. Ya, karena ini menjijikkan, maka hukumnya haram. Nah, coba lihat di skema yang di papan tulis tadi. Ya, coba lihat skema yang di papan tulis tadi. Coba digedein dikit mungkin ya, di zoom. Kelihatan nggak ini jamaahnya? Kelihatan ya? Nah, hibah, saya ulangi lagi, pada hakikatnya itu disyariatkan karena dia saling mencintai, mendekatkan orang yang jauh, menyambung yang putus. Ya, menyambung yang putus, menumbuhkan kasih sayang dari orang yang saling benci. Nah, itulah manfaat hibah. Kita disuruh hibah. Tapi kalau hukum menarik hibah kembali gimana? Nah, kalau hibah kepada teman atau kerabat, hukumnya haram. Haram hukumnya diambil kembali. Seperti apa? Menjilat muntah anjing tadi itu. Ya, haram hukumnya. Tapi kalau hibah ayah dan ibu kepada anaknya, boleh diambil kembali. Ya, boleh diambil kembali. Di sini Imam An-Nawawi tidak menyebutkan dalil. Makanya Imam Nawawi di bab ini termasuk melarang seorang ayah dan ibu mengambil kembali hibahnya. Tentu ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hadis. Ya. Sedangkan yang disebutkan dalam beberapa hadis yaitu apa? Boleh bagi seorang ayah untuk mengambil kembali hibahnya. Saya bacakan hadis yang membolehkan akan hal itu. Ya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Bukhari, maaf, disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini riwayat Imam Bukhari, kisah Nu'man bin Bashir. Ya, kisah Nu'man bin Bashir, di mana ayahnya yaitu Bashir Al-Ansari memberikan hadiah berupa kebun. Ya, memberikan hadiah berupa kebun. Lalu sang istri tidak setuju dengan pemberian si ayah ini yaitu Bashir kepada Nu'man saja, padahal anaknya si Bashir ini banyak radhiyallahu anhu. Lalu pergilah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau bahwa Bashir radhiyallahu anhu memberikan hadiah sebuah kebun kepada Nu'man. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir radhiyallahu anhu, apakah engkau akullu waladika nahalta mithla, apakah semua anakmu engkau berikan hadiah seperti ini? Bashir menjawab tidak. Kalau gitu ambil kembali hadiahmu. Nah, hadiahnya akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW karena tidak ada unsur keadilan. Kemudian Bashir pun menarik kembali hadiahnya karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan dalil jelas di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa seorang ayah boleh menarik kembali hadiah yang telah diberikan kepada anaknya. Riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain, hadis dari Amr bin Shu'aib, dari Tawus, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, ya, hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yu'tiya atiyatan au yahabu hibatan fayarji'u fiha. Jadi haram hukumnya bagi seorang laki-laki yang memberikan hadiah, ya, memberikan hadiah atau pemberian lalu dia menarik kembali pemberiannya. Illal walida fi ma yu'ti waladahu,
kecuali seorang ayah, orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya. Kecuali. Nah, ada pengecualian. Berarti sang ayah boleh menarik kembali hadiah yang telah diberikan kepada anaknya. Boleh, itu tidak apa-apa berdasarkan pengecualian dari hadis Abdullah ibnu Umar, hadis Abdullah ibnu Abbas ini. Kemudian saya juga melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yarji'u fi hibatihi, tidak boleh seseorang menarik kembali hibahnya. Illal walid min waladihi, kecuali seorang ayah menarik hadiahnya dari anaknya. Wal aid fi hibatihi kal aid fi qai'ih, orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menarik menjilat kembali muntahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini dinilai hasan oleh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seperti yang skema yang kita sebutkan di papan ini, bahwa hibah kepada selain orang tua kepada anak, seperti hibah kepada kepada teman, hibah kepada teman, kepada kakak, kepada adik, kepada istri, kepada suami, itu haram hukumnya untuk ditarik kembali. Tapi kalau hibah ayah dan ibu kepada anaknya, boleh sang ayah untuk mengambil kembali, enggak apa-apa, berdasarkan dari 3 hadis yang tadi. Hadis Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari, kemudian hadis Abdullah ibnu Abbas, ya, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi itu dengan hadis yang hasan. Jadi ini diperbolehkan, ya. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kembali lagi kita ke Imam An-Nawawi. Ini kasus yang kedua, yaitu itu tadi, hukum membeli sedekahnya atau zakatnya. Ya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa'adha'ahu alladhi kana indahu fa'aradtu an ashtariyahu wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la tashtarihi wa la ta'ud fi sadaqatika wa in a'takahu bidirhamin fa innal a'ida fi sadaqatihi kal a'idi fi qai'ihi. Muttafaq alaih. Lihat, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya menyedekahkan seekor kuda kepada sebagian orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu orang yang diberi ini menyia-nyiakannya. Lalu orang yang memberi ini, yang diberi ini, penerima sedekah ini, menyia-nyiakannya, yakni kurang mengurusi makan, minum, dan lainnya. Lalu saya ingin membelinya. Dan saya mengira bahwa ia akan menjualnya dengan harga murah. Kemudian saya bertanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, jangan engkau membeli kuda itu, yakni yang sudah engkau sedekahkan itu dari orang yang menerimanya tadi. Dan jangan engkau menarik kembali apa-apa yang telah engkau sedekahkan. Sekalipun ia akan menjualnya itu padamu dengan harga 1 dirham. Sebab sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang kembali pada muntahnya, kembali makan muntahnya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi hadis ini jelas. Si A ngasih sedekah kepada si B. Lalu si B ini ingin menjual
barang sedekah yang dia terima. Si A dengar kalau barang yang dia sedekahkan kepada si B mau dijual oleh si B. Wah, ini kalau saya yang membeli mungkin murah kali ya, serba nggak enak. Kata orang kita kan gitu, nggak enak ya. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La tashtari minhu, wahai si A yang telah bersedekah kepada si B, jangan kamu membeli kembali sedekah yang kamu berikan kepada si B itu. Walaupun si B menjualnya dengan harga sangat murah, nggak boleh. Kenapa? Karena ini juga kategorinya apa? Mengambil kembali hadiahnya. Jadi ini termasuk kategorinya hadiah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pembahasan yang seru nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, saya sudah sedikit mencari penjelasan para ulama dari beberapa kitab tentang hukum memakan harta anak yatim, dan yang kedua hukum memanfaatkan harta anak yatim, yang ketiga hukum menggunakan harta anak yatim untuk dagang dan bisnis. Nah, ini menarik nih. Ya, tapi ini di pertemuan kita insya Allah di hari Rabu pagi, ya, di hari Rabu jam 8-nya. Hari Rabu jam 8-nya. Kalau Rabu siangnya insya Allah kita melanjutkan bahasan tafsir surat An-Nas ya, bagian yang ketiga, dan saya sudah siapkan materi presentasinya untuk materinya, untuk untuk penjelasan kita di surat An-Nas ya. Nanti insya Allah siap dibagi materinya. Kita ikuti, sama-sama belajar, nanti kita ikuti kelanjutannya di hari Rabu. Ya, kita lihat pertanyaan yang masuk dari teman-teman semuanya. Silakan yang ingin bertanya, masih ada beberapa, masih banyak tersisa waktu. Baik teman-teman yang menyaksikan acara ini di channel-channel yang ada, atau teman-teman yang menyaksikan acara ini di televisi, di radio, ya silahkan mengirimkan pertanyaan di nomor yang sudah dikirimkan, diberitahukan. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang langsung nanya nih, yang raise hand dari Saung Ukhuwah Muslimah. Ya, silakan Ibu. Wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada beberapa pertanyaan dari Ummahat. Yang pertama, apakah diperbolehkan jika terjadi perceraian, si istri meminta kembali uang yang pernah terpakai untuk keperluan rumah karena keuangan si suami mencukupi pada saat perceraian. Si istri juga jarang meminta uang untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Lalu apakah jika 2 kali menstruasi tidak berhubungan dengan suami, lalu jatuh talak, apakah masa iddah selama 3 kali menstruasi dihitung setelah talak jatuh atau setelah pisah ranjang? Pertanyaan yang pertama dulu, Ibu. Pertanyaan yang pertama dulu. Ya. Berarti kan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, ya. Menarik kembali tadi kan. Ya. Betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini kasus yang banyak terjadi ini jamaah. Ya, Allahul Musta'an. Apa itu? Ini menyedihkan ini jamaah. Seorang, ini suami istri.
Ya, suami istri dua-duanya punya penghasilan. Suami punya penghasilan, si istri punya penghasilan. Oke, budaya kita, masyarakat kita, ada yang penghasilannya dicampur, ada yang tidak. Nah, kita yang komentari yang tidak. Ya, kita nggak komentari yang dicampur. Tidak, ya si suami gajinya dan penghasilannya masuk ke rekening pribadinya, penghasilan si istri masuk kepada rekening pribadi. Nah, yang terjadi dalam pengelolaan rumah tangga adalah apa itu? Si suami suka bilang gini, untuk urusan operasional rumah, kebutuhan hari-hari rumah, pakai duit kamu saja. Uang saya kita pakai untuk yang lainnya. Untuk bayar sekolah anak, untuk cicilan rumah, biasanya suka begitu. Alhasil untuk akhirnya operasional rumah, untuk makan lah. Untuk kebutuhan rumah, makan, cuci, bersih-bersih, dan sebagainya, dan sekitar itu, akhirnya dipakai dari uang istri. Si suami nggak ngasih untuk kepentingan ini. Apa hukumnya kasus seperti ini? Ini adalah haram. Si suami dosa besar. Kenapa? Dia menyia-nyiakan kewajiban dia. Nafkah rumah dari hulu ke hilir, dari bawang putih sampai cucian. Dari apa lagi? Ya, untuk kepentingan rumah. Itu semua tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami. Walaupun sang istri punya penghasilan. Kenapa? Ini dalilnya banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya komentari yang ini. Suami yang seperti ini adalah suami yang berdosa. Dia melakukan perbuatan dosa besar. Karena perkawinan itu adalah nafkah tanggung jawab di antaranya. Ya, nafkah dan tanggung jawab. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini sudah terjadi. Maka yang dikeluarkan oleh istri itu adalah sifatnya apa? Sodakah seorang istri kepada keluarganya. Itu adalah sedekah. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis bahwa seorang perempuan yang memberi makan, ma tut'imu bihi ahlak falaka biha sodakah. Makanan yang Anda berikan kepada keluargamu itu adalah sodakah. Jadi istri akhirnya mengeluarkan uangnya dari hasil jeripaya untuk makan sehari-hari untuk di rumahnya. Ini adalah pahala besar bagi seorang istri. Ketika terjadi perceraian, bolehkah diambil alih? Jangan, tidak boleh diambil alih. Tidak boleh diambil kembali maksudnya. Tidak boleh diambil kembali, itu adalah pahala sedekah. Sesuatu yang yuradu biha thawab, kata jumhur ulama, kebanyakan para ulama, sesuatu yang diinginkan di balik itu semua adalah pahala, maka tidak boleh diambil kembali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Iya. Nah Ustadz, ini yang pertanyaan kedua yang mengenai 2 kali menstruasi itu ya Ustadz? Iya. Ya. Apakah jika 2 kali menstruasi tidak berhubungan dengan suami, kemudian jatuh talak, apakah masa idah selama 3 kali menstruasi dihitung setelah jatuh talak atau setelah pisah ranjang? Apakah suaminya menjatuhkan talak? Sepertinya begitu Ustadz. Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jika seorang suami menjatuhkan talak dengan mengatakan si suami mengatakan kamu saya cerai.
kita cerai. Kamu saya talak, kita talak umpamanya. Nah, kapan mulai jatuh talaknya? Jatuh talak ketika kalimat ini diucapkan. Yaitu ketika kalimat suami tadi mengatakan kamu saya talak, kamu saya cerai. Nah, ketika kalimat ini diucapkan, saat itu pula keduanya sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Saat itu. Enggak nunggu ke pengadilan dulu, ketok pengadilan. Enggak. Saat itu juga jatuh talak. Yang kedua, berarti kapan mulai iddah dihitung iddahnya? Berarti dihitung iddahnya saat itu. Masalah dia 2 kali menstruasi tidak digauli, apakah tinggal ditambahin saja? Enggak. Dia dihitung iddahnya dari dijatuhkannya talak. Ya, dari dijatuhkannya talak. Berarti 3 kali menstruasinya terhitung dari saat itu. Berarti menstruasi, kemudian menstruasi lagi, kemudian menstruasi lagi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ada lagi? Iya Ustadz, ada lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suami Waalaikumsalam berdosa warahmatullahi. ketika dia marah memberikan barang kemudian diminta kembali, tetapi akhirnya si istri ridho, tetapi akhirnya dibalikan lagi? Afwan Ustadz, anak juga jadi bingung. Jadi lucu ini akhirnya ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Jadi seorang suami marah-marah. Karena marah, hadiah yang dikasihkan kepada istrinya diminta. Setelah dia reda, dia sadar. Dibalikin lagi sama suami. Minta maaf, dibalikin. Alhamdulillah, berarti masalahnya selesai. Berarti masalahnya selesai. Kenapa? Sang suami menyadari kesalahannya, lalu dibalikin kembali itu hadiahnya. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak dibalikin, berarti dia berdosa karena mengambil kembali hadiahnya. Wallahu a'lam. Ya, nah Ustadz. Ada lagi nih Ustadz pertanyaan dari Umahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah berjanji akan memberi tetapi akhirnya dibatalkan? Bagaimana adab membatalkan janji yang ingin memberi tersebut? Apakah cukup menyamaikannya saja? Apakah hadiah yang kita dapatkan dari seseorang boleh diberikan kepada orang lain? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Hadiah yang belum diberikan. Nah, ini kan jatuhnya akhirnya janji. Jadi bahasan kita semua ini tadi berkaitan dengan hadiah yang sudah diberikan. Sudah diterima oleh si penerima hadiah. Lalu bagaimana kalau belum diterima? Dalam artian dia baru janji. Ntar deh saya kasih kamu ini. Maka jawabannya adalah dia wajib untuk menepati janjinya. Orang Islam itu adalah orang yang menepati janji. Ya, orang yang menepati janjinya. Kecuali ini orang tidak punya kemampuan lagi untuk memberi. Dia janji untuk beliin sepeda motor. Ternyata dia sudah nggak mampu lagi untuk membeli sepeda motor itu. Nggak ada kemampuan untuk beli sepeda motor. Maka sampaikan kepada dia, kemarin saya janji, waktu itu saya janji beliin motor. Mohon maaf saya sudah tak mampu lagi untuk beli motor. Tapi kalau motor-motoran saya beliin. Tapi kalau motor beneran saya sudah nggak mampu lagi untuk membelinya. Mohon maaf. Jadi mungkin karena faktor ekonomi bisnis dia benar-benar habis turun, nggak mampu lagi dia membeli, ya disampaikan.
karena dia sudah nggak mampu lagi untuk memberikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Iya. Satu lagi ya Ustadz ya. Mm. Apakah di masa sekarang ini mertua non-Muslim memberikan hadiah Natal untuk keluarga kami? Bagaimana sikap kami? Apa hukum menerima hadiahnya? Jazakallahu khairan katsira. Ya, menerima pemberian hadiah Natal bagaimana ya? Masya Allah nih. Hadiah Natal, perayaan. Kalau saya menilai lebih baik tidak menerimanya. Kenapa? Karena ini sudah beda agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi sampaikan mohon maaf jangan memberikan hadiah Natal kepada saya. Kenapa? Itu kan perayaan kamu. Ya kan, dan kita tidak boleh secara muslim untuk ikut serta dalam perayaan kamu. Mohon maaf. Jadi ditolak pemberiannya. Begitu juga sebaliknya, kita muslim mengucapkan selamat Natal atau ikut ngirim karangan bunga, ngirim hadiah, ini juga haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengucapkan kalimat yang luar biasa. Di Ahkam Ahli Dhimmah beliau mengatakan orang Islam yang ikut mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, bahkan ikut serta dalam perayaannya, maka orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar semuanya, dosa-dosa besar semua dia kerjakan, ini lebih ringan hukumnya dibanding dengan orang yang ikut serta dalam perayaan Natal. Serem jemaah. Ini adalah akidah kita. Jadi tidak boleh ngucapin selamat, tidak boleh ngirim hadiah, tidak boleh ngirim karangan bunga atau apalah. Apalagi ikut serta ya jamaah. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang lain? Dari Ummu Zaki. Bagaimana hukumnya bila membawa kembali makanan setelah acara apa ini? Acara makan-makan setiap orang membawa satu jenis makanan apa? Potluck. Selesai karena takut terbuang. Sayang tak ada yang makan. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Umpama ada acara pengajian di rumah. Atau ada pengajian di ruang pertemuan mana, di gedung pertemuan mana gitu ya. Ini ibu-ibu bawa makanan banyak. Ibu A bawa makanan ini, ibu B bawa makanan ini. Udah, ternyata makanan yang dibawa oleh ibu-ibu ini berlebih. Ya, berlebih nih. Kalau dibiarkan maka terjadi apa? Mubadzir di situ geletak makanan-makanan. Jadi dosa. Boleh nggak diambil kembali? Nah ini boleh ibu, nggak apa-apa. Karena itu bukan yang sudah kita hadiahkan. Tapi itu makanan yang lebih dari yang kita bawa. Silahkan diambil kembali, bisa dibagi kepada orang di sekitar kita. Ya, siapa yang ada di sekitar kita, kita bagi itu. Tidak ada masalah. Yang berikutnya dari Elianudin. Yang ini ya? Dari Elianudin di Sumsel, Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Ustadz, anak berencana menghajikan seorang ustadz di lingkungan anak. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini Ibu Eli. Tapi rupanya ustadz tersebut seorang jamaah tabligh. Dan baru-baru ini ditangkap polisi karena berbuat cabul. La haula wa la quwata illa billah. Aduh, kok bisa ibu? Bagaimana sikap anak? Apakah harus dibatalkan atau diteruskan rencana ini? Mohon arahannya Ustadz. Ya. Masya Allah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ibu Eli, barakallahu fiki. Rencana ibu, niatan ibu luar biasa. Niatan ibu luar biasa. Tapi
diberikanlah kepada orang yang memang benar-benar layak. Ya, kasih kepada ustadz-ustadz yang sangat layak. Sumatera Selatan itu mana sih? Oh, Palembang. Ya, kasih kepada ustadz-ustadz yang memang benar-benar layak, Ibu. Ya. Jadi apakah niat Ibu terus dilakukan? Terus dilakukan, tapi penerimanya dialihkan, Ibu. Jangan dia. Jangan diberikan kepada mereka yang ini jamaah tabligh ini. Ya, kasih kepada yang lain, Ibu. Banyak ustadz-ustadz, saya juga kenal banyak kok ustadz-ustadz yang di Palembang. Kebetulan saya kenal beberapa ustadz di Palembang. Ya, kasih kepada ustadz-ustadz, apalagi yang memang benar-benar dia berjuang, berdakwah untuk kebaikan ummah, tapi dia tak mampu untuk pergi haji. Ibu salurkan kepada dia. Adapun kepada yang bersangkutan ini, jamaah tabligh yang cabul ini jangan dilanjutkan kepada dia, tapi kasih kepada orang lain, dialihkan. Ya, dialihkan, Ibu ya. Barakallahu fiik, Ibu. Kemudian dari Ibu Yuniarti, Ana sering bersedekah kepada seseorang, kadang-kadang barang dikembalikan karena tidak suka. Allah, ayah-ayah ada masyarakat deh. Ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ya ba'd. Si A bersedekah kepada si B. Ya. Lalu si B mengembalikan sedekahnya kepada si A karena nggak suka. Bagaimana hukumnya? Ya enggak apa-apa, karena yang mengembalikan kan si B, penerima, bukan yang memberi, bukan si A yang minta, "Oh, balikin deh, kamu kan nggak suka, balikin." Jangan, nggak boleh. Tapi kalau si B yang mengembalikan, ya masalahnya selesai, sah-sah aja, boleh-boleh aja ya. Terus dari Ummu Khafid di Kepulauan Meranti, Riau, Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Bagaimana jika seorang ayah atau suami memberi hadiah kepada anak atau istrinya, lalu hadiah tersebut digunakan sama-sama? Apa hukumnya, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Seorang ayah ngasih hadiah motor kepada anaknya. Lalu motor ini dipakai rame-rame. Ya, anaknya juga pakai sekolah, pulang sekolah dipakai mamanya. Ayahnya juga kadang-kadang pakai. Bolehkah? Enggak apa-apa, ini namanya saling pinjam meminjam. Tapi kepemilikan barang ini tetap menjadi milik sang anak. Kepemilikan barang menjadi milik sang istri. Sang istri dikasih hadiah motor, lalu dipakai rame-rame motornya. Enggak apa-apa, itu kan pemakaian saja. Yang kepemilikannya tentu menjadi milik yang menerima. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Dari Abu Zukhruf. Bagaimana hukumnya hadiah di dalam perlombaan yang memakai uang pendaftaran? Apakah itu mubah atau judi, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Ini judi, tidak boleh, haram hukumnya. Bikin lomba, apalah, ya di sekolahan, bikin lomba atau di kampung, bikin lomba 17-an. Lalu setiap peserta dikenakan biaya. Lomba balap sepeda, ya, atau lomba apa gitu. Apalagi bayar pesertanya untuk dapat hadiah. Ini haram hukumnya, jemaah. Tidak diperbolehkan. Ya, ini judi. Ya, apalagi jenis lombanya haram. Lomba main kartu. Nah, ini main kartu. Al-li'b bin nard. Ya, al-li'bu bil awraq. Jadi diharamkan oleh para ulama. Ya, lomba main kartu, main dadu, lomba al-li'bu bis syatranj, kata para ulama, lomba
main catur. Ini semua haram hukumnya. Jenis permainannya aja haram. Apalagi dibikin perlombaan ya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kita hindari semuanya. Kemudian dari Virginia Kusuma Dewi dari USA. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Ustadz, apa hukumnya seorang muslim mendekorasi rumahnya ada pohon Natal? Kita menanyakan apakah Anda merayakan? Jawabannya hanya mendekor saja. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Ini tasyabbuh, ini penyerupaan. Ya, penyerupaan sesuatu yang menjadi ciri khas non-muslim itu haram hukumnya. Seperti pohon Natal. Walaupun dia mengatakan enggak, saya cuma senang, tapi ini tasyabbuh, itu adalah hiasan khas mereka. Ya, kaum Kristen, Christmas ini. Ya, ciri khas mereka. Ya, ini tidak boleh. Tasyabbuh itu penyerupaan apa yang menjadi ciri khas mereka, itu hukumnya haram. Wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya dari Ummu Sultan. Ustadz A memberikan sarana kepada B dengan tujuan dapat digunakan untuk kebaikan. Namun ternyata B menggunakan dalam maksiat. Apakah yang harus dilakukan oleh A? Nah, apakah boleh yang dilakukan oleh A? Nah, ini menarik ini. Barakallahu fiqh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Seorang ustadz ngasih hadiah kepada si B dengan harapan barang yang dia pakai itu bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, untuk kebaikan. Ternyata si B malah menggunakan untuk maksiat. Ya, menggunakan untuk maksiat. Memang dipakai murni untuk maksiat. Bolehkah si A mengambil kembali? Ya. Saya bacakan ucapan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Takhrijul Mishkah. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Man wahaba hibatan li silati rahimin aw ala wajhi sadaqatin fa innahu la yarji'u fiha. Siapa yang memberikan hadiah untuk menyambung silaturahmi atau dia memberikan hadiah itu dalam bentuk sedekah. Nah, ini kan bentuk sedekah yang jadi bahasan kita, maka dia tidak boleh menarik kembali hadiahnya. Wa man wahaba hibatan yara annahu innama yuradu biha as-sawab. Siapa yang memberikan hibah dan dia menginginkan dari hibahnya itu adalah mendapatkan pahala dari situ. Fahuwa ala hibatihi. Maka dia mendapatkan pahala dari hibahnya itu. Fahuwa ala hibati. Yarji'u fiha in lam yarda minha. Dia boleh menarik kembali jika dia tidak ridho dengan hibahnya. Sepertinya ini tepat. Wallahu alam, kalau saya salah keliru mohon dikoreksi. Sepertinya ungkapan Umar ibnul Khattab ini pas dengan kasus yang disampaikan. Si A, si Ustadz A, seperti kasus contoh ini tadi dari Ummu Sultan, ngasih hadiah kepada si B dengan tujuan kebaikan ketaatan, dipakai kebaikan ketaatan. Ternyata si B menggunakan untuk maksiat. Berarti tidak sesuai dengan keinginan dan niatan si A ini untuk mendapatkan pahala dari itu. Malah dipakai maksiat. Bolehkah dia mengambil? Dari ucapan Umar bin Khattab, dia boleh mengambil kembali karena tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu dipakai untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dimas Kahfi. Apakah ada batasan dalam pemberian hibah kepada seseorang?
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah wa ba'd. Tidak ada batasan, bebas-bebas saja sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberikan beban nanti pada ahli warisnya. Dia hibahkan semua hartanya. Jadi sampai dia wafat akhirnya nggak punya duit apa, ini jangan jamaah. Ya, berilah hibah sesuai kemampuan Anda. Jangan dihabis-habisin untuk hibahnya, sisahkan untuk kemaslahatan keluarga Anda. Dari Ibu Dewi di Taiwan. Ketika Ana niat menyisihkan uang untuk sedekah di kaleng, namun ketika Ana butuh daripada Ana pinjam orang lain, maka Ana pinjam uang dalam kaleng itu dengan niat akan menggantinya ketika ada uang. Apakah boleh Ustadz? Jazakumullah. Masya Allah ya dia. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Ini bukan memberi hibah, ini nabung. Niatannya dipakai ini dan itu. Saat butuh diambil lagi, nggak apa-apa, sah-sah aja ya, tidak ada masalah. Ya. Boleh, boleh. Dari Bapak Edi Effendi, dari Bapak Edi Effendi. Kenapa pemberian kepada istri tidak boleh diminta kembali, seperti halnya kepada anaknya? Kan mereka merupakan tanggungan kita. Apa hikmah dari latar belakang itu, Ustaz? Ya, ini nas Pak ya. Ya, ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Yaitu apa? Larangan menarik hibah, larangan seorang suami menarik hibahnya yang sudah diberikan kepada istrinya. Ya. Jadi itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan beliau menyebutkan beberapa riwayat hadis dalam kitab Al-Hibah, dalam sebuah bahasan tentang khusus tentang hibah di subbab tentang larangan bagi suami menarik kembali uh, hibah yang sudah diberikan kepada istrinya. Apa hikmah di balik itu? Saya tidak tahu apa hikmahnya. Yang jelas ini adalah sebuah larangan dari Rasulullah SAW. Kalau seorang ayah, tentu kekuasaan di tangan sang ayah, anak di tangan sang ayah. Ya. Kalau ayah, memang ada nas, redaksi, hadis, dalil yang jelas, yang sharih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Kenapa ya? Apa hikmahnya? Wallahu a'lam, Pak. Saya tidak tahu apa hikmahnya. Yang jelas ini petunjuk hukumnya jelas, larangannya jelas dari hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira udah habis tadi. Oh, masih banyak. Ummu Adam. Bagaimana hukumnya jika bertahun-tahun suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anak? Jadi istri yang berjualan untuk menafkahi semua kebutuhan. Suami lama tidak kerja dan malu mencari kerjaan yang gajinya kecil. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Kalau melihat redaksi pertanyaannya, berarti suaminya mampu untuk bekerja. Cuman ego, karena ngerasa gajinya kecil dia tidak mau, dia nggak mau. Mungkin dulunya manajer atau apa gajinya gede, sekarang terus turun jadi pekerja kecil, malu. Jamaah, saya teringat satu teman, ada beberapa teman lah, ya ada beberapa teman kita yang punya jabatan bagus dulunya di satu perusahaan. Jabatannya bagus sampai pada tingkatan manajer gitulah. Sampai tingkatan itu. Bahkan sampai tingkatan di atas itu ada. Ketika dia keluar dari pekerjaan karena mengandung unsur haram pekerjaannya, lalu dia rela dagang. Ada yang dagang ini, dagang itu, dagang berkeliling, jualan di depan masjid. Kalau ada kajian, dia jualan di teras depan masjid, di parkiran. Dia jualan di situ.
Dia bilang awalnya si Ustadz, aduh malunya minta ampun Ustadz. Sampai pakai peci saya tutupin muka saya biar kagak kelihatan orang. Tapi dia melawan rasa itu. Akhirnya sekarang udah biasa saja. Ini penyakit syaitan. Dan jika ada suami yang terus menerus seperti ini dinasihati. Tapi kalau sudah bertahun-tahun seperti ini ibu, maka inti perkawinan itu seperti itu. Ya, kalau ibu ridho dengan kondisi seperti ini, ya itu hak ibu. Kalau ibu ridho dengan kondisi itu, ya itu hak ibu. Tapi kalau ibu tidak ridho, maka ibu berhak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ya, ibu berhak mengajukan gugatan khulu ke pengadilan. Ya, barakallahu fiik. Nur Afni Antafia ya. Jika ayah mengajak anak hadir ke rumahnya di malam Natal dan makan-makan, bagaimana Ustadz? Susah ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya teringat kasus serupa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, semoga saya nggak salah ingat. Jika seorang anak Islam agamanya, anaknya agamanya Islam, orang tuanya Nasrani, ya, orang tuanya Nasrani. Lalu orang tua yang Nasrani ini meninggal. Bolehkah sang anak tetap berada di dalam rumah situ? Artinya ngurus jenazah sang ibunya. Syekh Utsaimin mengatakan, kalau saya tidak salah, ya, beliau mengatakan boleh, silahkan dia tetap di situ, hadir di situ. Kenapa? Karena dia orang tuanya. Nah, mungkin dalam konteks ini, kalau dia di dalam rumah, satu rumah, ya, kalau dia berada dalam satu rumah, sedangkan di rumahnya ayahnya, orang tuanya non-muslim, lalu dia merayakan Natal dalam rumah dan dia tinggal di situ, ya tentu tidak ada masalah. Tapi kalau konteksnya di sini dia beda rumah, si anak ini rumah sendiri, si ayah beda rumah sendiri, lalu diajak ke gerejanya atau diajak ke rumah untuk merayakan. Nah, saya kira, saya pandangan pribadi saya mengatakan di sini konteksnya berbeda. Akhirnya masuk pada dasar hukum la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau dia mengajak kepada kemaksiatan. Ya, ini karena dia tinggal di tempat yang berbeda. Ya, tidak boleh taat kepada siapapun kalau diajak kepada kemaksiatan. Apalagi ini sudah beda akidah. Anda sampaikan kepada ayah Anda dengan baik-baik. Mohon maaf ayah, saya kan Islam. Dalam Islam tidak boleh ayah untuk menghadiri perayaan seperti ini. Mohon maaf ayah, nanti kalau habis Natal saya pasti ke rumah ya. Silakan ayah. Jadi suruh ayahnya aja bikin acara sendiri sono dengan keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin. Rahmati Nasari. Bagaimana hukumnya seorang suami yang memberikan satu set panci ke istri pertama? Baru 2 panci yang dipakai. Ternyata oleh suami panci yang belum dipakai diberikan ke istri kedua. Waduh, ini ngajak perang ini. Bolehkah istri pertama meminta? Wah, ini kacau nih. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah hebat. Kacau ini. Bolehkah ini? Ya tentu tidak boleh. Ini sama aja dengan menarik kembali gitu. Apalagi dikasih kepada istri yang kedua, nggak boleh. Harusnya apa? Harusnya dia adil. Kalau dia memberikan set panci kepada istri pertama, harusnya dia juga memberikan satu set panci buat istri yang kedua. Kamu beliin ini, ya beliin ini. Ya kalau nggak mampu, ya siapa suruh kawin 2. Ya oke. Dari Susi Sulastri. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana hukumnya harta rumah setelah pasca perceraian dengan kondisi mantan suami tak pernah menafkahi anak-anak selama pasca perceraian? Suami entah di mana pada saat itu kondisinya
haknya istri menceraikan, yang mengajukan gugatan ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ya ba'd. Pertanyaan balik, rumah menjadi milik siapa? Kalau rumah menjadi milik suami, ya rumah tetap milik dia. Nggak boleh si istri langsung mengambil alih dengan dalih, ini gantinya kamu nggak ngasih nafkah. Oh, nggak bisa. Ya, jadi kalau memang rumah milik suami, ya itu milik dia. Sudah, itu haknya dia. Kalau dia ingin mengambil kembali haknya, ya dia punya dia. Jadi nggak ada istilahnya di dalam Islam, oh ini kan cerai dan rumah ini dibeli setelah perceraian, maka ini menjadi harta gonogini bersama. Oh, nggak ada. Di dalam Islam tidak ada ini seperti ini. Ya, kepemilikan ya akan tetap menjadi milik yang tertera dalam dokumen itu. Ya, yang tertera dalam dokumen itu. Tidak boleh seseorang mengakuisisinya, mengambil alih dengan dalih apapun, dengan dalih apapun. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua para ikhwah semuanya. Ya, terima kasih sama doa-doanya dari teman-teman semuanya. Yang kemarin kita libur, ya terima kasih doanya, didoain sama teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di kajian besok subuh ya. Kita mulai lagi kajian besok subuh. Temanya apa namanya? Manfaat apa? Tentang ilmu. Uh, kemuliaan. Kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Bagian yang ketiga di pertemuan yang ke-45. Ya, pertemuan 45. Ya. Kemuliaan diperoleh dengan ilmu. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada semua teman-teman yang ikut menyiarkan acara ini di channel-channel dan di televisi, radio semuanya. Barakallahu fiikum. Semoga jadi pahala kita semua. Dan jika ada kesalahan, maka kesalahan itu dari diri saya pribadi. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.